Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 8 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rizky Susanto MPD. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pencapaian konsep. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wina Janualda dengan NIM 12001228. Selanjutnya ada Sri Endang Lestari dengan NIM 12001017. Dan yang terakhir ada Yulia Tata Febiola dengan NIM 12001204. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul pencapaian konsep. Konsep attainment berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata, yaitu konsep dan attainment. Dalam bahasa Indonesia, konsep berarti konsep, attainment berarti pencapaian. Konsep attainment dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk mencapai suatu konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep tertentu. Model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk semua umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Model pembelajaran ini lebih tepat digunakan ketika penekanan pembelajaran lebih dititik beratkan pada pengenalan konsep baru, sehingga dapat melatih kemampuan berpikir dan melatih berpikir analisis. Model pembelajaran konsep attainment adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Model ini memiliki pandangan bahwa para siswa tidak hanya dituntut untuk mampu membentuk konsep melalui proses mengklasifikasikan data, akan tetapi mereka juga harus dapat membentuk susunan konsep dengan kemampuan sendiri. Karakteristik model pembelajaran pencapaian konsep. Penggunaan model pembelajaran pencapaian konsep diawali dengan pemberian contoh-contoh aplikasi konsep yang akan diajarkan. Kemudian dengan mengamati dan menurunkan definisi dari konsep-konsep tersebut. Hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan model pembelajaran ini adalah pemilihan contoh yang tepat untuk konsep yang diajarkan, yaitu contoh tentang hal-hal yang akrab dengan siswa. Pada prinsipnya, model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu strategi mengajar yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep kepada siswa, di mana guru mengawali pengajaran dengan cara menyajikan data atau contoh. Kemudian, guru meminta kepada siswa untuk mengamati dan menguji data atau contoh tersebut. Model pembelajaran pencapaian konsep ini dapat membantu siswa pada semua tingkatan usia dalam memahami tentang konsep dan latihan pengujian hipotesis. Ada 2 hal penting dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran pencapaian konsep, yaitu menentukan tingkat pencapaian konsep dan analisis konsep. Nah, menentukan tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dari siswa sangat tergantung pada kompleksitas dari konsep dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Ada siswa yang belajar konsep pada tingkat konkret rendah atau tingkat identitas. Ada pula siswa yang mampu mencapai konsep pada tingkat klasifikatori atau tingkat formal. Nah, kemudian analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk membantu guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran pencapaian konsep. Untuk melakukan analisis konsep, guru hendaknya memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, nama konsep, yang kedua, atribut-atribut kriteria dan atribut-atribut variabel dari konsep, yang ketiga, definisi konsep, yang keempat, contoh-contoh dan non-contoh dari konsep, dan yang terakhir adalah hubungan konsep dengan konsep-konsep lain.
Model pembelajaran pencapaian konsep memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu tahap-tahap pelaksanaan, sistem sosial, prinsip-prinsip pengelolaan atau reaksi dari model pembelajaran pencapaian konsep, dan sistem pendukung. Nah, yang pertama adalah tahap-tahap pelaksanaan. Model pembelajaran pencapaian konsep memiliki 3 fase kegiatan, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep, fase kedua yaitu pengujian pencapaian konsep, dan fase ketiga adalah analisis strategi berpikir. Nah, yang kedua adalah sistem sosial. Sistem sosial model pembelajaran pencapaian konsep ialah suatu situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model pencapaian konsep. Model ini memiliki struktur yang moderat. Pengajar melakukan pengendalian terhadap aktivitas siswa, tetapi dapat dikembangkan menjadi kegiatan dialog bebas dalam fase itu. Dengan pengorganisasian kegiatan itu, diharapkan siswa akan lebih memperhatikan inisiatifnya untuk melakukan proses induktif, bersamaan dengan bertambahnya pengalaman dalam melibatkan diri dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengelolaan reaksi. Prinsip-prinsip pengelolaan reaksi dari model pembelajaran pencapaian konsep adalah: yang pertama, memberikan dukungan dengan menitik beratkan pada sifat hipotesis dari diskusi-diskusi yang berlangsung. Yang kedua, memberikan bantuan kepada siswa dalam mempertimbangkan hipotesis. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa terhadap contoh-contoh yang spesifik. Yang keempat, memberikan bantuan kepada siswa dalam mendiskusikan dan menilai strategi berpikir yang mereka pakai. Nah, yang terakhir adalah sistem pendukung. Sistem pendukung model pembelajaran pencapaian konsep ialah segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model pembelajaran pencapaian konsep. Sarana pendukung yang diperlukan dapat berbentuk gambar, foto, diagram, slide, LKS, dan data yang terpilih dan terorganisasikan dalam bentuk unit-unit yang berfungsi memberikan contoh-contoh. Sistem yang diperlukan dalam model pembelajaran pencapaian konsep ini adalah sistem yang banyak memberikan contoh dan bukan contoh. Sistem pendukung ini diperlukan agar siswa melihat contoh yang cukup dan pada akhirnya menguasai konsep yang terdapat pada contoh-contoh tersebut. Jadi, siswa bukan menemukan konsep baru, tetapi menguasai konsep-konsep yang sudah ada melalui pengamatan terhadap contoh-contoh. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, konsep attainment menurut Brass dan kawan-kawan 2011, ada 2 cara yang dapat digunakan untuk mengamati dan memperoleh informasi tentang strategi yang digunakan siswa untuk memperoleh suatu konsep. Pertama, setelah suatu konsep diperoleh, kita dapat meminta mereka menceritakan pemikirannya agar latihan terus berlangsung. Misalnya, dengan penggambaran gagasan yang mereka munculkan, sifat apa yang mereka fokuskan, dan modifikasi apa yang mereka buat. Kedua, kita dapat meminta siswa untuk menulis hipotesis mereka. Selain itu, mereka diminta menyerahkan pada kita suatu catatan yang dapat kita analisis. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran. Pencapaian konsep penerapan pembelajaran, model pemerolehan konsep mengandung 2 tujuan utama, yaitu yang pertama itu adanya tujuan isi. Tujuan isi model konsep menurut Eigen dan kawan-kawan menyatakan bahwa lebih efektif untuk memperkaya suatu konsep daripada belajar pemula atau initial learning, dan juga akan efektif dalam membantu siswa memahami hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang terkait erat dan digunakan dalam bentuk review. Dengan kata lain, penggunaan model ini akan lebih efektif jika siswa sudah memiliki pengalaman tentang konsep yang akan dipelajari itu, bukan siswa yang benar-benar baru mempelajari konsep tersebut. Ada 2 hal penting yang diperlukan dan diperhatikan dalam penerapan model pencapaian konsep berkaitan dengan tujuan isi tersebut. Yang pertama, ada model pencapaian konsep didesain khusus untuk mengerjakan konsep secara eksklusif. Jadi, berfokus semata-mata pada pembelajaran konsep.
Yang kedua, tujuan pengembangan berpikir kritis siswa model pencapaian konsep menurut Eigen dan kawan-kawan lebih memfokuskan pada pengembangan berpikir kritis siswa dalam bentuk menguji hipotesis. Dalam pembelajaran, harus ditekankan pada analisis siswa terhadap hipotesis yang ada dan mengapa hipotesis itu diterima, dimodifikasi, atau ditolak. Siswa harus dilatih dalam menciptakan jenis-jenis kesimpulan seperti membuat contoh penyangkal atau non-contoh, dan sebagainya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus ditekankan pada dua aspek, yaitu pengembangan konsep dan relasi-relasi antara konsep yang terkait erat, serta latihan berpikir kritis, terutama salah merumuskan dan menguji hipotesis. Aspek penting dalam perencanaan pembelajaran adalah guru harus mengetahui persis dari apa yang diinginkan dari siswanya. Hasil belajar yang dapat dicapai menggunakan model pemrograman konsep ini adalah konsep khusus atau tertentu. Hakikat konsep penalaran logis dan berpikir tingkat tinggi, serta keterampilan komunikasinya. Selanjutnya, siantak pembelajaran konsep attainment. Model pembelajaran konsep attainment dilakukan melalui fase-fase yang dikemas dalam bentuk sintaks. Adapun sintaksnya dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama ada presentasi data dan identifikasi data. Yang kedua ada menguji pencapaian dari suatu konsep. Dan yang ketiga ada analisis berpikir strategi. Untuk memperjelasnya, Bryce dan kawan-kawan mengemukakan penjelasan mengenai tahapan-tahapan model pembelajaran pencapaian konsep. Yang pertama ada fase pertama, presentasi data dan identifikasi data. Pada fase ini, guru mempresentasikan data kepada siswa. Setiap unit data dan non-contoh, setiap konsep dipisahkan. Unit-unit dipresentasikan dengan cara berpasangan. Data tersebut berupa peristiwa, masyarakat, objek, cerita, gambar, atau unit lain yang dapat dibedakan. Siswa dapat bertanya untuk membandingkan dan menjustifikasi atribut tentang perbedaan contoh-contoh. Yang kedua ada fase menguji pencapaian dari suatu konsep. Pada fase ini, siswa menguji penemuan konsep mereka. Pertama-tama dengan cara mengidentifikasi secara tepat contoh-contoh tambahan yang belum diberi nama dan kemudian membangkitkan contoh-contohnya sendiri. Selanjutnya, guru dan siswa dapat membenarkan atau tidak membenarkan hipotesis mereka, merevisi pilihan konsep atau sifat-sifat yang mereka tentukan. Sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan konsep yang diperoleh dari perumusan hipotesis dan pengujiannya melalui eksperimen dengan konsep yang dikembangkan ilmuwan. Adapun dengan kata lain, dilakukan perbandingan antara ide yang dimunculkan siswa dengan ide ilmuwan. Fase ketiga, analisis strategi berpikir. Pada fase ini, menganalisis strategi-strategi dengan segala hal yang mereka gunakan untuk mencapai konsep. Setelah membandingkan idenya dengan ide ilmuwan, siswa telah mendapatkan gambaran apakah strategi berpikir yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dan pengujian akan membawa pemikirannya menuju konsep yang benar. Secara bertahap, siswa dapat membandingkan keefektifan dari berbagai strategi yang telah digunakannya. Kemudian, siswa dapat mengkonstruksikan konsep yang baru didapatnya ke dalam pengetahuannya. Tipe dan tingkatan model pembelajaran pencapaian konsep. Ada 3 model pembelajaran. A. Model perolehan konsep berorientasi menerima, model perolehan konsep berorientasi seleksi, dan 3. Model materi tidak terorganisasi. Sedangkan untuk tingkatan pencapaian konsep terbagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat konkret, dan yang kedua tingkat identitas, yang ketiga tingkat klasifikatori, dan yang keempat tingkat formal. G. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran perolehan konsep, yang dimana setiap model pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah tersebut memiliki sebuah kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu diperlukan kreativitas
bagi seorang pengajar untuk memilih salah satu jenis model pembelajaran jika akan melaksanakan sebuah proses belajar mengajar di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada video kali ini yaitu model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu strategi mengajar yang menggunakan contoh atau data untuk mengajarkan konsep kepada siswa, di mana guru mengawali pengajaran dengan menyajikan contoh atau data. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengamati contoh atau data tersebut.